Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai implementasi program dari contoh soal pada video sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai finite difference dari fungsi berikut. Nah, jadi ini adalah fungsi yang akan kita cari turunannya menggunakan metode finite difference. Nah, kemudian kita definisikan sebagai f fungsi terhadap x, di mana fungsinya itu berupa 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 2. Nah, kemudian f1 ini adalah fungsi turunan pertama dari f ini. Nah, ini adalah hasil dari analitik. Nah, sebenarnya untuk f1 ini nanti hanya digunakan untuk pembanding saja hasil dari numeriknya gimana. Nah, jadi nanti ini akan menjadi pembandingnya saja berupa tampilan grafik nantinya dari hasil turunannya. Nah, kemudian kita inisiasi dulu dx-nya itu berapa, kemudian x maksimum yang kita mau berapa untuk menampilkan grafiknya nanti. Nah, kemudian baru kita hitung n-nya. N-nya itu berupa x max plus dx yang dibulatkan. Jadi dengan x max 10, kemudian kita cacah dx-nya dengan jarak 0,1, itu akan mendapatkan berapa cacahan. Seperti itu. Jadi n-nya itu sama dengan x max dibagi dx yang dibulatkan. Karena n itu harus bilangan bulat, banyak cacahan. Banyak cacahan itu nggak boleh bilangan desimal. Oke. Nah, kemudian baru kita buat nilai x-nya. Nilai x-nya itu nilai dari 0 sampai x max-nya 10 yang berjumlah sebanyak n, berjumlah sebanyak cacahan. Oke, seperti itu. Kemudian kita set kondisi awal untuk beberapa metode ini. Jadi pada program ini tuh sekaligus kita akan membuat dengan tiga tipe metodenya. Ada forward, ada backward, ada central. Nah, pada forward nanti hasilnya itu akan disimpan dalam variabel fd. Fd itu kita isi dulu dengan zeros. Dengan zeros 1,n artinya dia itu ukurannya 1 kalikan n. Jadi satu dimensi dia. N itu jumlah cacahannya. Kemudian xf ini nanti akan dipakai pada ininya kan, xf kan. Jadi dia tuh nanti mulainya f0 dulu. X-nya itu x untuk forward difference-nya itu mulai dari 0 dulu. Seperti itu. X-nya itu dimulai dari 0. Nah, kemudian untuk backward ini kita simpan hasilnya nanti di BD yang kita isi dengan bilangan 0 dulu, array 0 dulu. Nah, kemudian untuk backward x-nya itu dimulai dari dx. Karena apa? Karena di backward nanti ini, lihat ini. Di backward nanti kan kita menggunakan xb min dx kan ya. Xb min dx itu berarti sebelumnya. Nah, berarti yang sebelumnya ini dia itu ibaratnya tuh f pada titik pada x ke 0. Karena kita nggak boleh menggunakan x pada titik ke min 1, nggak ada kan, nggak diketahui kan. Yang diketahui kan x pada titik ke 0-nya. Nah, kemudian yang xb ini itu adalah f pada titik ke satunya, ibaratnya seperti itu. Dan begitu pula pada central difference. Pada central difference itu yang digunakan kan min dx sama plus dx. Nah, jadinya nanti untuk central difference x-nya itu kita mulai dari dx juga. Jadi yang dimulai dari 0 itu hanya yang forward difference. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
kemudian kita isi hasilnya pada masing-masing variabel FD, BD, sama CD. Nah, FDI itu sama dengan FD yang pertama itu sama dengan F, ini fungsinya tadi ya, F XF plus DX min FX min XFF min FXF dibagi DX. Atau mungkin kalau di rumusan sebelumnya itu Fx plus Dx min X per Dx atau delta X itu. Nah, kemudian XF-nya kita update menjadi XF plus DX. Begitu pula pada backward. Ini adalah persamaan numeriknya pada backward. Nah, kemudian XB-nya jangan lupa kita update untuk XB plus DX untuk mencari di titik yang selanjutnya, seperti itu. Begitu pula pada central difference. Ini adalah rumusan numeriknya seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian XJ-nya jangan lupa kita update. Ini adalah untuk mencari di titik selanjutnya. Jadi XJ-nya ini akan diupdate terus. Nah, kemudian kita tampilkan ketiga grafiknya menggunakan subplot. Subplot ini jadi nanti dalam sekali plot itu langsung muncul 3 grafik kayak gitu. Nah, yang pertama ini adalah X sama F1. F1 ini adalah yang hasil turunannya. Kemudian kalau yang ini ya, jadi nanti di plotnya ini yang satu subplot ini akan ada 2 grafik. Grafik X terhadap numerik. Nah, ini analitik. Kemudian ini adalah numerik untuk forward. Begitu pula yang ini. Ini adalah hasil analitik. Kemudian yang ini adalah numerik dari backward. Ini dari central finite difference. Kemudian coba kita run. Nah, jadi dengan subplot kita akan mendapatkan 3 grafik sekaligus pada satu figur ini. Seperti ini. Nah, jadi yang biru ini kan analitik kan ya. Analitiknya itu nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dia itu apa namanya, tertumpuk sama yang hasil forward difference ini. Dari saking samanya hasilnya, sama, jadinya dia itu tertumpuk kayak gitu. Begitu pula yang backward itu juga sama hasilnya, dan yang center itu juga sama hasilnya. Nah, dari ketiga tipe metode ini itu ternyata juga memiliki hasil yang sangat mirip dengan hasil analitiknya. Nah, selanjutnya yang peluruhan radioaktif. Oke, kita set dulu nilai konstantanya sebesar 0,053 dalam variabel K. Nah, kemudian kita set dulu T max-nya. Nah, jadi bedanya kalau yang finite difference tadi kita menggunakan X, sedangkan yang ini kita menggunakan T. Kemudian DT-nya kita berapa, tentukan juga. Kalau yang finite tadi itu menggunakan DX. Nah, kemudian N-nya itu berapa, jumlah cacahan T-nya. Kemudian kita membuat array untuk T dengan 0 sampai T max berjumlah N cacahannya. Nah, kemudian kita set nilai awalnya. Nilai awal dari NT adalah variabel yang kita cari nantinya ya. Itu dengan zeros dari 1 sampai N, dengan ukuran 1,N, N ini adalah cacahan. Nah, kemudian untuk analitik kita simpan dengan nama variabel NTA. Ini untuk hasil analitiknya nanti. Kalau ini nanti untuk numeriknya ya. Nah, kemudian nilai awalnya NT yang ini sama yang ini itu sama, yaitu sama-sama 100 nilai awalnya. Jadi nanti dengan nilai awal ini, dengan NT1 ini, kita bisa menentukan NT2, NT3, dan NT yang terakhir, NT max-nya. Gitu.
Nah, langsung kita cari dengan perulangan I dari 2 sampai N. Kenapa 2? Karena yang pertamanya kan I satunya kan udah diketahui kan 100. Nah, maka kita cari untuk I2 sampai N. Nah, dengan perhitungan numerik itu dengan apa namanya? Persamaan sebelumnya itu akan didapatkan. Jadi yang ini nih teman-teman coba lihat video sebelumnya, hasil video sebelumnya, hasil persamaan numeriknya yang menggunakan forward difference. Jadi kita bisa mengetahui NTI ini dengan rumus 1 min K kalikan DT kalikan NTI min 1. Nah, sebenarnya kalau di PPT itu tertulisnya NTI plus 1. NTI yang selanjutnya itu sama dengan I kalikan DT I 1 kurangi K kalikan DT kalikan NTI kayak gitu. Nah, karena ini I-nya udah mulai dari 2, jadinya kita yang di sini nggak menggunakan min 1 tapi menggunakan I, tapi yang di sini nanti I dikurangi 1 kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah perhitungan analitiknya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita membuat grafik untuk ini yang numerik, kemudian ini yang analitik. Kita bandingkan hasil keduanya. Nah, ini dia. Pada analitik garis yang merah dan numeriknya itu garis yang biru. Nah, garis yang biru ini nggak kelihatan kan ya? Nggak kelihatan karena dia itu udah kayak mirip banget. Udah mirip banget antara analitik sama numerik kayak gitu. Nah, jadi ini adalah grafik relatif T terhadap T-nya. Oke, sekian. Semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.